Hai GRT Fellows, kembali lagi bersama kami GRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Sejak zaman PPKM, nonton di bioskop udah agak ngeri-ngeri sedep ya. Makanya sekarang masyarakat udah mulai beralih buat nonton lewat platform-platform online. Dan gue yakin banget nih banyak dari lo yang nonton film lewat Netflix. Atau cari website-website bajakan secara gratisan. Ups! FYI, kalian jangan salah kaprah ya sama ungkapan Netflix yang chill di caption-caption orang. Ungkapan Netflix yang chill itu sebenarnya bahasa slang atau bahasa gaul yang artinya make love atau bercinta. Makanya lu kalau di US terus ngajak temen lu nobar Netflix, terus lu bilang ke dia, "Let's Netflix and chill bro," pasti ngakak banget tuh dia, karena artinya bener-bener berbeda ya. Well, kali ini kita akan bahas fenomena binge watching alias kecanduan nonton film. Kadang kita sendiri ngerasain ya, kalau nonton drakor atau anim itu rasanya susah banget buat berhenti. Rasanya kalau ada Lee Min Ho atau ada Park Seo Joon di film-film drama, ciwi-ciwi nih ya, pasti udah kayak kehipnotis dengan aura ketampanan mereka. Apalagi kalau yang seriesnya banyak. Itu belasan series tuh bisa dibabat habis loh sama mereka. Jadi dalam sains nih ya, katanya kalau makan berlebihan itu namanya binge eating. Kalau berlebihan minum alkohol namanya binge drinking. Kalau berlebihan nonton film, namanya binge watching. Kalau kebanyakan pacaran, namanya apa? Bicin bingit. Nah, emang nggak ada ukuran pasti sih berapa jam atau sesi nonton yang dimasukkan ke dalam kategori binge watching. Tapi dari studi tentang Netflix tahun 2017, 1095 alias 73% partisipan yang nonton Netflix sepakat bahwa binge watching itu adalah menonton 2-6 episode dalam sekali duduk. Tapi pada akhirnya banyak ilmuwan yang sepakat bahwa binge watching ya nonton film 3 episode atau lebih dalam sekali duduk. Dan tentunya ini episode yang durasinya normal ya, kurang lebih kayak 45 menit sampai sejaman lah. Nah, so apa sih hal-hal yang bisa mempengaruhi seseorang buat ngelakuin binge watching? Yang pertama adalah keterlibatan pikiran, perasaan, dan imajinasi penonton ke dalam film. Semakin ketiga aspek tersebut terlibat saat menonton film, semakin besar kemungkinan penonton bakal merasakan bahwa mereka udah terjun langsung ke dalam film itu. Ini nih, sebutan ilmiahnya adalah transportation. Nah, kalau ada film yang alur ceritanya cerdik, adegannya sinematik, aktor-aktrisnya berperas ciamik, wah, kemungkinan besar transportasinya pasti bakalan lebih besar. Yang kedua, banyaknya episode atau season yang ditonton. Semakin banyak dan semakin lama seasonnya, semakin mungkin terbentuk binge watching. Orang yang mengalami binge watching ini, dia merasakan bahwa dengan menonton banyak series, dia akan dapetin kepuasan dan kesenangan. Nah, begitu mereka nemuin film atau series bagus, tapi durasinya lebih pendek, mereka akan merasakan efek kepuasan yang lebih rendah dan akhirnya penonton pun kecewa. Sering ya kita dengar teman kita bilang, gue kalau lihat series di Netflix, gue lihat dulu jumlah seasonnya. Kalau cuma 1 atau 2, mending gue cari yang lain. Nanti gue tunggu dulu tuh film sampai 3 atau 4 season, baru setelah itu gue tonton. Nah, ini nih sebutannya delay gratification. Dia orang yang gak betah nunggu tontonan yang sedang ongoing ya. Oke, kayaknya gue banget nih ya. Nah, yang ketiga nih ya, kemampuan seseorang untuk memiliki flow. Di sini mungkin kalian masih banyak yang asing ya sama istilah flow. Nah, flow itu adalah kondisi di mana hati lo tuh tenang, tentram, pikiran lo tuh fokus pas lo lagi ngerjain sesuatu. Ya, biasanya sih aktivitas ini adalah aktivitas yang emang bener-bener lo sukai. Ketika seseorang lagi di keadaan flow, ini kadang lupa waktu. Tiba-tiba kok udah ganti hari. Tiba-tiba kok udah sore aja. Dan dia sampai nggak sadar karena ia saking enjoy-nya. Nah, ternyata nih ya, penelitian menunjukkan bahwa ternyata kemampuan seseorang buat bisa masuk ke dalam flow itu beda-beda, men. Artinya, orang yang gampang masuk ke dalam keadaan flow ketika nonton film akan semakin gampang melakukan binge watching. Ada nih yang baru 20 menit nonton, nih orang udah masuk ke keadaan flow. Tapi ada orang yang butuh waktu nonton 2 jam baru masuk ke keadaan flow. Jadi emang beda-beda di setiap orang. Dan ini bisa kalian rasain loh, coba aja. Semakin filmnya membuat kita terpukau, semakin cepat terjadinya transportation, dan semakin cepat pula
terjadinya flow. Ini pun juga jadi alasan buat JRT Media untuk gaji scriptwriters dan video editor lebih mahal dari divisi yang lain ya, biar transportation and flow-nya penonton makin cepat tercipta. Kok ada skrip ini sih? Aduh. Nggak ada. Sorry ya, ini scriptwriter JRT yang mau usil nih, masukin teks beginian. Oke. Tapi bohong. Lanjut yang keempat ya, hubungan parasosial atau bahasa gampangnya ngefans lah ya. Hubungan ini adalah hubungan yang dibangun antara si penonton dengan si aktor ya, baik dalam keadaan atau di luar film. Semakin tingginya hubungan parasosial penonton dengan aktor filmnya, semakin besar kemungkinan binge watchingnya. Nah, ini nih alasan ilmiah kenapa aktor yang terkenal dan banyak fansnya kok malah makin sering main film. Ya, karena sangat banyak penonton yang punya hubungan parasosial sama si doi. Mereka justru nggak bosen kalau nonton idolanya di sebuah film. Fansnya malah pengen dia muncul lagi, dan lagi. Dan bahkan kalau lo lagi kangen sama si aktor itu, lo pasti puter-puter ulang itu semua drama seriesnya sambil nunggu drama barunya tayang. Ayo ngaku. Kayak gitu kan kalian? Lucu ya, manusia tuh emang kompleks. Kadang perilaku manusia tuh nggak sesuai sama logika sederhana. Tapi ya, itulah kita. Semakin kita mendalami kompleksitas manusia, semakin banyak kejutan-kejutan yang akan kita temui. Well, gue rasa itu dulu ya pembahasan kita. Kalian suka film series apa nih? Adakah request film buat direview melalui perspektif ilmiah? Yuk, kita lanjut ngobrol di kolom komentar ya. Dukung terus JRT Media dengan klik tombol subscribe, like, and comment. Gue Alan, bye-bye JRT Fellows, and have a nice day!